anak-anak di ruangan 3, mohon partisipasi dan dukungannya. Ini adalah sesi yang terakhir untuk hari ini ya, untuk bertanya, mencari informasi sebanyak-banyaknya ya, dapat info yang jelas, bertanya kepada Mbaknya ya, secara aktif ya, yang memberikan materi dari kampusnya untuk hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan, saya serahkan kesempatan dan waktunya kepada Multimedia Nusantara Politeknik untuk menyampaikan segala sesuatu materi yang berkaitan dengan kampus. Dipersilahkan Mbak Nia. Baik Ibu, terima kasih. Nah sebelumnya aku memperkenalkan dulu Ibu, aku nggak sendirian, aku sama Evan juga. Jadi nanti yang mulai akan Evan. Oh ya, selamat datang di SMA Santo Paulus, Kakak William Evan, salam dari Pontianak. Ya Ibu, Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Oke, baik Ibu dan teman-teman semua, selamat siang. Bagaimana, sudah istirahat, sudah pada makan ya, sudah kenyang, sudah siap untuk mengikuti EduFair pada siang hari ini. Baik teman-teman, kenalkan aku Kak Evan. Hari ini bersama Kak Nia, kami berdua mau membagikan, men-sharingkan terkait salah satu perguruan tinggi yang ada, yaitu Multimedia Nusantara Politeknik. Nah teman-teman, hari ini kita santai aja, jam siang ya. Aku tahu mungkin teman-teman sudah pada capek, udah dari pagi mengikuti berbagai presentasi. Waktu siang ini Kak Evan dan Kak Nia tahulah jam-jam ngantuk gitu, karena waktu kuliah juga, aku sama Kak Nia baru lulus kuliah juga di tahun kemarin. Waktu kuliah tuh jam-jam segitu, jam-jam yang sangat-sangat sangat-sangat membutuhkan effort yang besar untuk bisa tetap tidak ngantuk. Tapi aku yakin teman-teman di sini semua tetap semangat, karena ya inilah kesempatan EduFair ini, kesempatan yang baik buat baik yang kelas 11 dan yang kelas 12 untuk mendapatkan informasi terkait perkuliahan ya. Karena kan kalian juga akan nanti lulus, akan mencari di mana kuliah yang paling tepat buat teman-teman semua. Oke, di sini benar ya kelas 11 dan kelas 12 IPA dan IPS? Oke, siapa yang kelas 11? Boleh angkat tangan yang buka kamera atau raise hand. Yang kelas 11, angkat tangannya yang kelas 11. Supaya teman-teman gak ngantuk, setidaknya mengangkat tangan ada effort juga ya. Oke, thank you yang sudah raise hand. Yang kelas 12 di sini. Yang kelas 12, angkat tangannya. 12 MIPA C. 12 IPA. Oke, wah, aku suka nih kalau teman-teman pada buka kamera. Soalnya biasanya kalau di sekolah lain pada tutup kamera, jadi kayak ngomong sama laptop. Ini setidaknya bisa melihat wajah teman-teman semua. Thank you, thank you. Oke, teman-teman, supaya lebih semangat, nanti di sesudah presentasi Kak Nia sama Kak Evan akan membagikan door prize. Jadi kami ada bagi voucher e-money sebesar 50.000, bisa melalui OVO atau GoPay atau lainnya ya. Yang ingin ikutan, nanti kita undi menggunakan spin wheel. Jadi teman-teman yang mau ikut nanti boleh isi link yang diberikan oleh Kak Nia di kolom chat. Nah, nama-nama yang masuk di Google Form itu akan kami masukkan ke dalam spin wheel dan kita putar, lihat siapa yang di sini beruntung gitu ya mendapatkan hadiah voucher e-money sebesar 50.000. Kania, oke, thank you Kania sudah memberikan di kolom chat, teman-teman bisa mengisinya terlebih dahulu. Sambil teman-teman mengisi, Kak Evan mempersiapkan satu video singkat terkait MNP biar teman-teman dapat gambaran lebih jauh lagi, karena aku yakin MNP mungkin masih asing bagi kalian semua, karena memang kami perguruan tinggi yang baru, kami baru berdiri tahun ini, jadi ya masih wajar ya kalau merasa asing. Tapi aku kasih sedikit spoiler, kalau MNP ini tuh merupakan adik dari UMN, Universitas Multimedia Nusantara.
Kalau UMN, aku rasa teman-teman sudah pernah mendengar ya nama UMN. Kak Evan dan Kania juga lulusan UMN. Kami jurusan ilmu komunikasi. Kalau Kak Evan Strakom, strategi komunikasi, Kania itu jurnalistiknya UMN. Jadi memang kami masih sangat dekat relasinya karena kami masih satu keluarga. Oke teman-teman, saya izin sambil share screen. Apakah sudah terlihat tampilan layarnya? Sudah ya? Oh, sudah. Suaranya juga sudah masuk? Oke, selamat menyaksikan. Selamat datang di Politeknik Multimedia Nusantara, sebuah institusi pendidikan tinggi vokasi yang dibangun sebagai perwujudan cita-cita perintis Kompas Gramedia Group, yakni almarhum Yakob Utama dan PK Oyong, dalam mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Kompas Gramedia Group melalui Yayasan Multimedia Nusantara adalah badan penyelenggara yang sejak tahun 2006 telah menaungi Universitas Multimedia Nusantara dan memperoleh akreditasi institusi dengan predikat unggul A dari BAN PT. Kepercayaan yang diberikan pada masyarakat kepada UMN mendorong Yayasan Multimedia Nusantara untuk mengembangkan pendidikan tinggi baru yang selaras dengan visi dan misi Kompas Gramedia serta kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan pendidikan vokasi. Perguruan tinggi vokasi ini dinamakan Politeknik Multimedia Nusantara atau dengan bangga kami menyebutnya sebagai Multimedia Nusantara Politeknik. Sejak tahun 2019, inisiasi pendirian pendidikan tinggi vokasi secara berkesinambungan dimatangkan melalui perencanaan konsep pendidikan dan lahan kampus baru yang tidak hanya berfungsi sebagai area pendidikan, namun juga menjadi sarana kolaborasi dan kemitraan dalam ekosistem pendidikan yang sinergis dengan mitra usaha dan industri sebagai konsep teaching industry. Area pengembangan yang dinamakan Teknopolis 8 ini berdiri di lahan seluas 80.000 meter persegi yang terletak di Paramount Land, Gading Serpong, Tangerang. Pada tahun 2019, peletakan batu pertama pembangunan kampus MNP menjadi tonggak perjalanan pendirian institusi baru di bawah Yayasan Multimedia Nusantara. Kampus MNP memiliki luas gedung 13.300 meter persegi, terdiri dari 5 lantai untuk operasional akademik dalam bentuk kelas teori, laboratorium multimedia, praktik kolaboratif, pelayanan mahasiswa, ruang dosen dan function hall. Keseluruhan sarana prasarana telah didukung dengan media pembelajaran berbasis ICT dan siap untuk penyelenggaraan pembelajaran daring atau hybrid learning yang didukung oleh learning management system yang telah teruji. MNP didirikan dengan filosofi dan nilai-nilai yang sama dengan Kompas Gramedia Group yang mengedepankan humanisme transendental, pengembangan karakter dan inovasi berbasis ICT. Hal tersebut tercermin dalam visi dan misi MNP untuk mewujudkan pendidikan terapan yang membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dan kontekstual. Metode pembelajaran utama adalah metode kolaboratif berbasis project-based learning, mendorong mahasiswa untuk aktif berinteraksi sejak awal studi dengan mitra industri. Hal ini merupakan wujud adaptasi kami dalam menjawab kebutuhan 21st Century Skills, Industry 4.0, dan pembelajaran di era pasca COVID-19. Dengan dukungan jaringan usaha Kompas Gramedia Group yang tersebar di Indonesia, maka salah satu dasar penentuan program studi perdana Politeknik didasarkan pada kekuatan jejaring selain kebutuhan pasar yang terukur. Hal ini guna memastikan ekosistem link and match dapat terwujud. 3 program studi perdana tersebut adalah program studi pada strata sarjana terapan, logistik elektronik niaga, animasi, serta pengelolaan konvensi dan acara. MNP meyakini bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat terwujud dengan kerja keras, tujuan yang berintegritas, dan penyertaan ilahi untuk menjadi pendidikan tinggi vokasi terbaik bagi Indonesia. Oke, teman-teman sudah mendapat gambaran ya, lebih jelas lagi terkait MNP. Nah, agar teman-teman bisa lebih jelas lagi, maka Kak Evan akan share PPT ya, menceritakan lebih lengkap terkait MNP, jurusan apa saja, lalu apa yang kami, keunggulan kami, dan apa yang ada dengan di MNP. Sebentar, aku share screen. Baik, sudah terlihat teman-teman? Oke.
Sudah terlihat ya? Baik, seperti yang tadi udah aku bilang, kalau kita adalah adik dari UMN. Nah, kita UMN dan MNP merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Jadi teman-teman tahu ya Kompas Gramedia. Nah, Kompas ini memiliki visi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Maka dibangunlah perguruan tinggi UMN. UMN ini sudah cukup lama, mungkin 15 tahun sudah ada gitu ya. Dan lulusan yang dihasilkan pun sudah banyak gitu dan terkenal-terkenal. Nah, Kompas Gramedia tidak berhenti dengan hanya mendirikan UMN, tapi mendirikan satu lagi perguruan tinggi yang berbentuk politeknik. Politeknik ini adalah perguruan tinggi yang menjalankan pendidikan vokasi. Sekarang yang mungkin menjadi tanda tanya nih teman-teman, apa sih pendidikan vokasi itu? Ini akan aku jelaskan di slide berikut. Nah, jadi UMN sama MNP, walaupun kami saudara, tapi ada perbedaan. Kalau UMN nanti itu disebut sebagai pendidikan akademik, sedangkan MNP adalah pendidikan vokasi. Lokasi kami ada di Gading Serpong, itu daerah Tangerang, dekat dengan Jakarta. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar nih, UMN, lingkaran kuning atas, tidak jauh dari situ, sekitar 700-800 meter, ada MNP. Mungkin di sini ada yang sudah pernah main ke daerah Serpong, gitu, atau mungkin ada Cici Koko teman-teman yang kuliah di UMN, maka nggak jauh dari situ ada MNP. Nih, yang tadi bilang pendidikan vokasi adalah pendidikan yang berfokus pada kemampuan terapan atau spesifik, itu banyak praktik, sehingga teman-teman bisa lebih banyak mendapat ilmu-ilmu praktis karena sudah terbiasa praktek, maka teori sudah bisa lebih mudah gitu ya, karena sudah terbiasa praktek sejak kuliah gitu. Nah, jadi teman-teman lebih siap menjadi sumber daya yang profesional gitu ya di suatu bidang tertentu gitu. Nah, lalu di pendidikan vokasi, pengajar kami itu adalah kombinasi akademisi dan praktisi. Artinya, teman-teman selain mendapatkan teori, tapi juga mendapatkan pengalaman kerja nyata para praktisi di lapangan. Nah, di bagian ini kalau teman-teman lihat itu di bawah ada tulisan akademik. Akademik ini pendidikan akademik itu lulus dengan gelar S1 sarjana. Kayak Kak Evan lulus dengan gelar sarjana ilmu komunikasi. Nah, kalau Kak Evan taruh di sini adalah UMN. Sedangkan di sampingnya ini adalah jenis pendidikan vokasi, lulus dengan gelar D4. Tapi D4 ini kita sebutnya sebagai sarjana terapan. Jadi sama-sama sarjana, tapi yang membedakan kalau di MNP kita nanti lulusnya dengan gelar sarjana terapan. Jadi ini UMN, MNP kami sama-sama sarjana gitu ya, selevel gitu. Tapi yang membedakan kalau UMN itu pendidikan akademik, MNP itu adalah pendidikan vokasi. Nah, biar lebih kebayang nih perbedaan ya, seperti SMA dan SMK. Jadi ada sekolah walaupun sama gitu, tapi ada SMA-nya, ada SMK-nya. Sama halnya seperti ini, SMA ini ibaratnya UMN, SMK ini adalah MNP gitu. Kita sama-sama bagus, tidak ada yang lebih jelek gitu, hanya yang membedakan di passion teman-teman lebih kemana gitu. Kenapa aku bilang sama-sama baik? Karena kita sama-sama 4 tahun juga dan lulusnya itu sama-sama sarjana. Tapi yang menjadi pembeda kalau di vokasi itu lebih banyak praktek ya, 60% praktek, 40%-nya teori. Makanya tadi aku bilang sesuai passion teman-teman. Kalau teman-teman mungkin lebih tertarik untuk praktek gitu ya, agak males kalau mendengarkan teori gitu ya, maka lebih cocok sebenarnya di MNP atau di pendidikan vokasi. Nah, baik, gimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Kebayang ya perbedaannya? Kalau sudah cukup jelas, aku akan lanjut ke prodi yang ada di MNP. Kami ada 3 program studi, yaitu digital animasi, event management, dan e-commerce logistik. 3 bidang ini itu bergerak di bidang industri kreatif, dan nanti di depannya ya, ke depannya, ini akan sangat dibutuhkan, karena memang
ya ini tiga-tiganya sesuai dengan perkembangan zaman dan di masa depan itu akan sangat terpakai gitu. Kenapa seperti itu? Ini aku akan ceritakan masing-masing secara singkat ya. Pertama animasi. Animasi itu digunakan di berbagai kehidupan gitu ya. Dalam advertising gitu. Kalau teman-teman nonton iklan yang ditampilkannya animasi, biasanya cukup tertarik gitu ya. Terus dalam dunia industri perfilman atau hiburan ya, nonton film-film animasi, atau yang suka budaya Jepang mungkin nonton anime gitu. Oke, mungkin Rico Reisen, oh kepencet ya seperti dia. Oke, lalu ini ada yang dinamakan intellectual property. Jadi ini hak cipta gitu ya. Jadi 6 IP ini memiliki pendapatan yang terbesar gitu di dunia. Contohnya Pokemon, dia pendapatnya 92 billion dolar gitu ya. Terus dalam bidang commercial karakter, pembuatan karakter sebagai contoh, ini kemarin di PON, karakternya dibuat oleh teman-teman animasi. Lalu yang suka main games, animasi aset gamesnya ini dibuat oleh teman-teman animasi. Sebagai tambahan juga animasi ya digunakan juga dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh misalnya kalau teman-teman belajar nih, lalu ada satu materi disampaikan oleh guru, guru menyampaikan menggunakan bantuan animasi. Di situ kita lebih mudah menangkap apa sih maksud dari materi tersebut ketimbang teman-teman hanya membaca teks tertulis gitu ya, membaca huruf doang. Jadi inilah berbagai peran animasi yang di berbagai bidang kehidupan dan dibutuhkan gitu. Dan teman-teman dengan bantuan animasi menciptakan daya tambah, yaitu sesuatu yang interaktif gitu. Dengan animasi segala sesuatu jadi menjadi interaktif. Yang akan dipelajari adalah ini, teman-teman belajar terkait rigging, 2D and 3D animation, lalu motion graphics, stop motion, visual effect, asset games. Ini semua akan kita pelajari, dan karena tadi aku bilang pendidikan vokasi, maka teman-teman mendapatkan lebih banyak porsi prakteknya sehingga lebih handal dalam membuat animasi. Ini bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan animasi ya. Berikutnya kami ada event management. Event pun sama, ini akan dibutuhkan terus dalam kehidupan kita, dan juga dari ya karena Indonesia kan terkenal juga dengan wisatanya, dengan industri kreatifnya ya, maka event pun itu event itu dibutuhkan gitu ya dalam di Indonesia pasti akan banyak orang-orang yang membuat event gitu. Nah, event itu terkait dengan yang dinamakan MICE, Meeting, Incentive, Conference, atau Exhibition. Dalam kegiatan di dunia profesional nanti sana ya, industri-industri itu hampir mungkin tiap saat pasti mengadakan meeting gitu ya. Entah meeting internal atau meeting skala internasional gitu. Lalu mengadakan kegiatan insentif gitu ya, pertemuan-pertemuan internal mereka gitu. Lalu ada conference atau exhibition. Nah, ini kan semua adalah kegiatan yang harus dirancang. Ada yang menentukan idenya gimana, konsep kreatifnya, lalu melaksanakannya, perencanaannya gitu, dan sampai evaluasinya. Nah, yang melaksanakan ini adalah teman-teman di event management. EduFair hari ini itu juga bentuk event loh. Terus kalau misalnya mungkin teman-teman yang di OSIS gitu ya, menjalankan di sekolahnya mengadakan kompetisi, lomba-lomba, itu adalah bentuk-bentuk event juga. Nah, bagi yang suka untuk merancang sebuah event gitu ya, maka event manajemen sebenarnya tepat gitu buat teman-teman. Maka teman-teman akan mempelajari terkait bagaimana sih merancang event, organize event, lalu terkait bagaimana mengkonsepkan sebuah event gitu. Teman-teman pelajari ini. Nah, ini sedikit terkait event manajemen ya. Terakhir, ada e-commerce logistik. E-commerce adalah kegiatan yang saat ini aku rasa teman-teman juga memanfaatkan. E-commerce itu transaksi yang dilakukan secara digital melalui online.
Misalnya teman-teman lapar gitu ya, lalu mau memesan sebuah makanan, tinggal ambil HP, masuk ke marketplace, ya GoFood atau lainnya ya, lalu pilih makanannya apa, dipesan, makanannya sampai ke tempat teman-teman. Itu adalah e-commerce gitu. Dari data sini 60,5% saat ini online itu yang bertumbuh pesat gitu. Dan kedepannya juga akan sama. Ini akan tetap bertumbuh gitu. Yang menarik di MNP, kami menggabungkan selain e-commerce-nya, terkait bisnisnya, digabungkan dengan logistik. Nah, logistik ini juga seru loh dipelajari, karena ini terkait dengan bagaimana mendistribusikan sebuah barang, pergudangan penyimpanan barang, lalu packaging juga, terus terkait supply chain-nya. Jadi bagaimana sebuah produk itu dari bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen gitu ya, alurnya, prosesnya itu bagaimana. Nah, dengan memanfaatkan logistik, maka pelaku e-commerce bisa semakin efektif dalam bisnisnya. Karena pelaku e-commerce bisa melakukan penghematan-penghematan loh, bisa menghemat waktu, biaya, produksi, dan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik lagi dengan bantuan logistik. Karena di logistik itu teman-teman juga mempelajari terkait teknologi informasinya. Jadi misalnya gini, teman-teman yang di Pontianak katakan mau membeli sebuah barang gitu ya dari daerah Jakarta. Ini kan Jakarta Ponti itu cukup jauh kan. Nah, terus barang itu bisa sampai ke tempat teman-teman dengan waktu yang nggak lama, lalu teman-teman tahu ini barang tuh udah sampai mana nih, kapan nyampainya di Pontianak. Lalu waktu nyampe teman-teman tahu harus ambilnya di mana, kapan gitu. Lalu barang yang sampai pun kualitasnya tetap bagus gitu. Nah, itulah pemanfaatan logistik di bidang e-commerce. Jadi dengan mempelajari logistiknya, pelaku e-commerce itu bisa bisnisnya itu semakin tumbuh karena semakin dipercaya sama konsumen, melakukan pelayanan yang benar-benar bagus gitu. Jadi barang yang konsumen puas gitu dengan barang yang dikirim oleh si penjual si e-commerce itu. Karena teman-teman memahami e-commerce terkait logistiknya, teknologi informasinya, cara packaging, distribusi, penyimpanannya. Kurang lebih kayak gini teman-teman gambaran singkatnya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait 3 prode ini, boleh banget ditanyakan ya di sesi Q&A nanti. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh temanku Kak Nia, biar Kak Evan bisa istirahat minum sebentar. Oke, thank you Evan. Suaraku kedengeran kan ya teman-teman? Kalau kedengeran boleh angkat jempolnya, karena di sini semuanya on cam, aku happy banget, jempolnya boleh diangkat. Nah, aku udah tahu deh suaraku udah kedengeran. Oke, kayak Kak Evan kayak sudah haus ya, jadi kita tukeran dulu biar dia bisa minum. Kita lanjut, kita bakal bahas immersive learning experience nih teman-teman. Ini keren banget sih, karena sejujurnya kalau dulu zaman aku kuliah ya, maksudnya zaman aku dari SMA nih, kayak kalian-kalian semua gitu ya, mau masuk ke kuliah gitu, nggak ada tuh kampus-kampus yang nawarin immersive learning experience tuh sama sekali nggak ada dulu kalau waktu zaman aku ya. Nah, kita bakal bahas kurikulum apa aja yang bakal kalian pelajari selama 4 tahun kuliah nih. Tadi Kak Evan udah jelasin ya bahwa sarjana terapan tuh sama kayak sarjana gitu, kuliahnya 4 tahun teman-teman. Nah, nanti di sini nih selama 4 tahun kalian bakal ngapain aja. Yang pertama itu tahun pertama itu ada foundation year teman-teman. Jadi ini tuh istilahnya kalian belajar dulu nih dasar-dasarnya gitu ya, belajar teori-teorinya dulu. Jadi sebelum praktek kalian harus tahu dulu nih teorinya. Nah, itu dipelajarin semua di 1 tahun pertama, teman-teman. Jadi di semester 1 dan semester 2. Nah, nanti masuk tahun kedua baru ada namanya project based learning, teman-teman. Nah, ini juga keren banget ya. Menurut aku nih sesuatu yang penting banget yang harus ada di kampus gitu. Karena kalau kalian tahu ya pasti kalau misalnya masuk kuliah itu ujung-ujungnya pasti mau kerja ya teman-teman. Itu udah pasti ya, biar kita bisa dapat pendapatan gitu. Nah, project based learning ini nih berguna banget buat kalian yang mau cari kerja. Kasus
nyata yang ada di industri itu kalian pelajari teman-teman. Jadi misalnya kayak gini, mungkin kalian sering kayak kalau misalnya di sekolah kan sering tuh dapat soal bentuknya kasus gitu ya, kayak soal cerita. Tapi itu kan biasanya cuma contoh ya teman-teman. Jadi kayak di dunia nyata tuh nggak kejadian teman-teman, emang cuma buat soal aja biasanya. Nah kalau di MNP kita akan buat soal-soalnya itu dari kasus-kasus yang ada di dunia nyata dan sedang terjadi teman-teman. Jadi misalnya kayak gini, mungkin nanti ada salah satu dari kalian mungkin ambillah event management ya teman-teman, kayak misalnya belajar event management. Nah nanti teman-teman dari Diandra akan bantu kalian. Jadi Diandra itu tuh nanti kita bakal jelaskan partnership kita tuh ada sama Diandra, IO-nya Kompas Gramedia. Nah nanti teman-teman dari Diandra itu akan bantu kalian kasih kasus yang lagi dikerjain saat ini sama Diandra tuh apa gitu. Misalnya kayak gini, kalian pasti pernah dengar IIMS ya teman-teman ya, Indonesia International Motor Show. Itu pameran otomotif terbesar se-Indonesia yang sering dulu tuh waktu sebelum pandemi diadainnya tuh di ICE-BSD teman-teman. Nah nanti nih teman-teman dari Diandra misalnya mau bikin IIMS 2022 gitu ya, nanti dia bisa lempar nih kasusnya ke teman-teman yang ada di MNP gitu, yang kayak wah nanti 2022 kita mau bikin IIMS lagi nih. Teman-teman dari MNP ada ide nggak untuk bikin ini kayak jadinya kayak gimana gitu. Nah, nanti itu masuk nilai tugas teman-teman atau masuk nilai ujian. Nah nanti kalian juga selain masuk nilai tugas sama ujian ya, maksudnya selain untuk dapat nilai juga, kalian bisa buat itu jadi portofolio juga teman-teman. Jadi nanti ketika kalian lulus, kalian udah punya portofolio yang bagus gitu. Jadi nanti kalau pas masuk ke kerja gitu ya, ngelamar kerja, pas dilihat, wah Nia gitu misalnya, pernah nanganin IIMS 2022. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Nah, itu pentingnya teman-teman. Jadi ketika nanti kalian udah selesai lulus gitu ya, udah beres mau masuk kerja, tugas-tugas kalian waktu kuliah tuh nggak dilupain gitu aja karena bisa masuk ke portofolio dan itu berguna teman-teman buat dikasih lihat ke teman-teman yang dari perusahaan kayak gitu. Nah, baru nanti masuk ke tahun ketiga dan keempat itu magang teman-teman. Jadi magangnya di MNP itu lumayan lama teman-teman, 1,5 tahun. Jadi 3 semester. Nanti di situ kalian bakal belajar tuh, ada problem solving learning, terus nanti ada pertukaran pelajar juga, dan masih banyak lagi ya. Jadi udah lebih advance tuh, jadi belajarnya nggak cuma teori lagi, udah mulai banyak project-project yang lebih keren-keren gitu ya nantinya dikerjain. Baru nanti pas di akhir baru ada final project teman-teman. Jadi nanti kalian bakal, kalau misalnya di S1 gitu ya, di sarjana, project akhirnya itu skripsi, teman-teman ngerjain laporan gitu ya. Nanti kalau misalnya di sarjana terapan itu final project teman-teman, project akhir yang bentuknya karya kayak gitu. Boleh di next Kak Evan? Oke, kita lanjut ke essential skill discovery and development program. Nah ini juga keren nih teman-teman. Biasanya kalian sering nggak dengar gitu ya orang bilang wah dia mah pinter akademik doang, tapi misalnya soft skill-nya 0 gitu. Sering kan ya. Jadi kayak biasanya tuh kalau di kampus kan nilainya paling tinggi itu 4 ya teman-teman, itu udah paling tinggi tuh IP 4. Mungkin kalau di sekolah 4 itu jadul banget ya, maksudnya kayak jelek banget gitu. Pasti kalau misalnya dikasih tahu ke mama papa, wah mama aku dapat 4 gitu, pasti kena marah ya, udah pasti banget itu. Nah tapi kalau di kuliah itu 4 udah paling tinggi teman-teman, IP 4 itu udah keren banget lah, udah jenius banget lah, nilainya nggak pernah di bawah A minus aja pun nggak ada gitu kalau IP 4. Nah akan jadi percuma teman-teman IP kalian setinggi itu gitu ya, keren banget sampai 4, tapi kalau misalnya soft skill kalian tuh 0 teman-teman, yang sama sekali teamwork gak bisa, presentasi gak bisa, itu bakal sayang banget teman-teman. Nah itu yang bakal MNP siapin buat kalian. Jadi kita kerjasama sama Growth Center teman-teman, Growth Center EKG, pelatihan bidang soft skill, nanti itu akan kita selipkan di setiap mata kuliahnya kamu teman-teman. Jadi nanti akan ada learning juga, terus belajar design thinking juga, personal branding juga diajarin teman-teman, ada career preparation juga, itu semua diajarin teman-teman. Jadi ketika nanti kalian lulus, nggak cuman jago akademik doang, nggak cuman pinter secara hard skill doang, pelajarannya oke banget, semuanya A, tapi soft skill-nya juga keren banget gitu ya, jadinya bakal saling melengkapi gitu. Soalnya agak percuma kalau misalnya nanti pinter doang tapi nggak bisa nyampaikan apa yang kalian punya gitu ya, apa kerennya kalian, kan akan percuma, perusahaan juga pasti mau nerima kalian juga bingung gitu ya. Boleh di next Kak Evan. Nah, karena 85% keberhasilan kerja itu didukung oleh soft skill, teman-teman, 15% itu didukung oleh hard skill. Jadi hard skill itu tuh cuman
cuman kecil doang teman-teman. Jadi yang penting tuh kalian tahu gitu apa yang kalian kerjain. Tapi sebenarnya tuh yang bikin kalian keren, yang bikin kalian keterima kerja itu sebenarnya 85%-nya soft skill teman-teman. Cara kalian ngomong, cara kalian menjual diri kalian secara positif. Ya maksudnya kayak gimana caranya misalnya nih Nia ambil program studinya animasi. Nia nih jago banget 3D animator nih teman-teman, jago banget bener-bener yang kayak kalau kuliah nih misalnya dosen tuh sampai yang kayak wah Nia nih udah kelasnya kelas internasional gitu, udah bisa lah masuk Disney sama Pixar gitu ya, udah keren banget. Tapi jadi percuma kalau skill kalian sekelas Disney tapi soft skill-nya nggak ada gitu, kalian nggak bisa jelasin gitu, kalian kerennya tuh di mana, itu akan percuma teman-teman. Nah, MNP akan bikin kalian keren, tambah keren itu dengan pelatihan soft skill ini teman-teman, kayak gitu. Nah, keterampilan soft skill akan menjadi faktor utama teman-teman dari persyaratan kerja di tahun 2030. Nah, ini yang penting banget ya. Jadi kalian tuh jangan cari tahu kebutuhan industri sekarang teman-teman, karena kalian kerjanya nggak sekarang, kerjanya nanti pas sudah selesai kuliah ya. Jadi kalian harus cari tahu kira-kira kebutuhan industri 5 tahun lagi, 4 tahun lagi tuh apa sih, kerennya apa gitu. Mereka tuh butuh orang yang kayak gimana gitu. Nah, itu harus dicari tahu dari sekarang, teman-teman. Dan menurut Deloitte Access Economic ini, soft skill itu jadi bagian paling penting, teman-teman. Karena kan kalau misalnya kalian sering dengar ya, kalau misalnya bikin mobil sekarang udah ada robot-robot gitu ya, kayak ada tangan-tangan robot yang bantu kerjain. Makanya sekarang kalau bikin mobil itu nggak ada tuh hitungan hari, hitungannya udah menit teman-teman. Jadi dari 5 menit aja tuh udah bisa jadi satu mobil gitu ya, udah betapa cepetnya gitu, kalah banget tenaga manusia sama robot gitu ya. Nah, apa yang nggak bisa robot kalahin itu ada soft skill kita teman-teman. Robot nggak bisa presentasi, nggak bisa dia presentasi sekeren mungkin tuh nggak bisa, karena jadi cuma bisa diprogram sesuai dengan kemampuannya dia tuh buat apa gitu. Misalnya cuma bisa pasang pintu mobil gitu-gitu teman-teman. Jadi makanya soft skill ini penting. Nah, kemajuan teknologi menyebabkan kebutuhan hard skill itu menurun, sementara keterampilan soft skill akan menjadi faktor penentu dari kemajuan karir seseorang. Jadi kalau kalian mau karir kalian oke, keren itu sebenarnya nggak perlu pinter, teman-teman. Nggak perlu pinter banget, jenius banget gitu. Enggak, teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang mungkin kayak, kak aku tipe orang yang biasa-biasa aja gitu ya, yang kayak di sekolah juga nilainya nggak 10 semua, nggak 100 semua, mungkin kayak pas-pasan aja gitu, kayak yang penting lewat KKM kayak 80 dulu aku zaman sekolah gitu ya, aku bukan tipe orang yang jenius banget gitu teman-teman, kayak biasa aja, tapi karir itu yang nentuin adalah soft skill kalian teman-teman. Gimana caranya pinternya nggak terlalu pinter tapi kalian tetap bisa ngejual diri kalian, kalian bisa tetap bisa kasih tahu, kalian bisa kasih tahu perusahaan, presentasiin diri kalian, oke-nya kalian tuh di mana, kayak gitu. Boleh di next. Nah, tadi udah aku jelasin ya semua keren-kerennya MNP gitu. Nah, kita bakal bahas satu lagi yang lebih keren tuh, ada fasilitas yang ada di kita, teman-teman. Nah, ini yang di atas itu adalah gedungnya MNP, teman-teman, yang ada sekarang. Jadi nanti yang udah ada berdiri sekarang itu yang atas, teman-teman. Nah, bawahnya ada Teknopolis 8 namanya. Jadi master plan-nya gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih 10 sampai 20 tahun dari sekarang akan kayak gitu. Nah, itu bukan semuanya MNP teman-teman gedungnya, tapi kanan kirinya akan ada industri. Jadi kalau ketika kalian nanti magang, kalian kerja, itu nggak usah jauh-jauh teman-teman, karena kanan kiri kita udah industri kayak gitu. Boleh di next, Kak Evan? Nah, ini yang foto aslinya ya, mungkin tadi 3D rendered-nya kelihatannya agak bohongan. Nah, ini yang aslinya teman-teman. Jadi emang beneran udah jadi, dan kita semua udah tempatin di sini. Mahasiswa tahun pertama kita juga udah mulai berkuliah teman-teman di sini. Jadi kalau kalian nanti mungkin mampir-mampir ke Jakarta gitu ya, mampir-mampir ke Tangerang, mau main-main ke sini juga boleh teman-teman. Pasti kita ajak muter-muter. Boleh di next, Evan. Nah, ini fasilitas yang ada di gedungnya MNP ya, ada kafe, ada lobby, ada perpustakaan juga. Jadi kalau kalian nanti mau kerja kelompok gitu ya, di sini nggak usah capek-capek cari kafe di luar, karena kita udah punya kafenya sendiri, udah keren banget gitu ya. Terus ada perpustakaan juga, nggak usah khawatir, perpustakaan kita juga collab sama perpustakaan UMN, teman-teman. Jadi kalau mungkin bukunya nggak ada gitu ya di perpustakaan MNP, bisa cari juga di perpustakaan UMN. Oke, nah ini ada ruang kelasnya, kelas teori, ada kelas kolaboratif. Kelas kolaboratif itu tuh kalau misalnya kalian banyak mata kuliah yang butuh kerja kelompok gitu ya, nanti bakal kelasnya di kolaboratif teman-teman. Jadi bentuknya mejanya tuh per kelompok. Terus nanti ada lab juga, terus ada lobbynya, ada tempat duduknya juga. Jadi kalau mau nongkrong-nongkrong sambil nunggu kelas gitu ya, boleh teman-teman nongkrong di lobbynya kita, di koridor juga.
Nah, tadi aku udah bilang ya, ada beberapa fasilitas yang ada di kita tuh collab teman-teman sama UMN. Nah, itu integrated campus with UMN. Jadi ada perpustakaan, ada lecture hall, ada bisnis inkubator kalau misalnya kalian, kok aku mau dong cari cuan gitu ya, selama kuliah aku mau bikin bisnis, boleh teman-teman diajuin ke Skystar Venture, nanti kita bantu modalin kayak gitu. Terus sport center juga ada food hall juga. Oke, nah mungkin ini teman-teman yang nggak dari Jakarta atau sekitarnya ya, nggak dari Jakarta ada Tangerang, itu kita sediakan dormitory teman-teman. Jadi buat kalian yang mager gitu ya, kalau ngekos mah capek lah, maksudnya kayak dari di luar UMN nggak terjamin gitu, atau misalnya kayak kok aku nyarinya yang pasti-pasti aja gitu, boleh teman-teman di dormitory. Kita ada 3 gedung teman-teman, full AC, full furnish, jadi kalian tinggal bawa buku dan baju kalian bisa langsung ditempatin teman-teman. Ada wifi juga, ada parking area juga kalau kalian disediakan kendaraan gitu ya, mau pakai mobil, pakai motor, itu kita sediakan parkirnya juga teman-teman. Harganya dari 1 juta sampai 2,5 juta, jadi nanti tergantung kalian misalnya mau sekamar berdua, atau mau di lantai 4, atau mau di lantai 1, nah itu harganya kami ikutin teman-teman, kayak gitu. Oke. Nah tadi udah ya kayak wah fasilitas udah oke banget nih Kak, terus kayak jurusan juga udah oke. Nah kira-kira biayanya berapa gitu ya. Nah boleh langsung di next Kak Evan. Nah ini ada biayanya sesuai dengan program studinya teman-teman, ada digital animation, event management, ada e-commerce logistik, uang pangkal dan biaya kuliah. Uang pangkalnya dibayarkan 1 kali aja ya teman-teman, jadi pas nanti kalian masuk yang dibayarkan uang pangkal pas biaya kuliah, tapi nanti kalau udah semester 2 yang dibayarkan biaya kuliahnya aja. Nah pasti kalian langsung kayak, aduh Kak, ini mahal banget gitu ya, di animation 20 juta, biaya kuliahnya 17 juta. Wah, ini kalau misalnya bilang ke mama biaya kuliah segini, mah aku bisa diomelin gitu ya, karena mahal banget. Nah, ini aku bakal kasih tahu kalian gimana caranya kalian masuk MNP, tapi harganya nggak segitu, teman-teman. Bisa pakai beasiswa. Nah, ini beasiswa yang kita sediakan, teman-teman. Ada beasiswa sampai dengan 100%. Itu ada beasiswa 100% sampai lulus. Jadi kalian gak usah bayar apapun gitu ya sampai nanti lulus 8 semester. Terus ada beasiswa 100% uang pangkal sama kuliah semester 1. Jadi semester 1 semester 2-nya free teman-teman. Jadi nggak usah bayar lagi, nanti tinggal bayar semester 3-nya aja. Selanjutnya ada 100% uang pangkal dan 100% biaya kuliah. Jadi itu pilihan beasiswanya ya teman-teman. Nah, cara dapetinnya gimana? Itu bisa lihat di sebelah kanan. Ada prestasi akademik, non-akademik. Nah, itu pasti kalian udah sering dengar ya, kalau misalnya di kampus lain pasti udah banyak banget nawarin beasiswa itu. Jadi kalau kalian ranking, kalau kalian pernah menang lomba selama SMA, itu juga bisa ditukar beasiswa teman-teman. Terus ada sekolah mitra juga, kalau kalian daftar lewat guru BK kalian nih, itu juga bisa teman-teman bisa dapat beasiswa. Terus ada perusahaan mitra, karyawan Kompas Gramedia atau mama papa kalian kerja di salah satu unit usahanya Kompas Gramedia, itu juga bisa teman-teman langsung dapat beasiswa. Berorganisasi, punya produk terapan. Ini yang keren sih, karena nggak semua kampus nawarin ini ya teman-teman ya. Aktif berorganisasi, misalnya, Kak, aku dulu pernah jadi ketua OSIS nih, misalnya waktu kelas 11 gitu ya, buat teman-teman yang kelas 12. Boleh nggak ditukar jadi beasiswa? Boleh teman-teman. Atau, Kak, aku pernah jadi ketua annual event-nya nih di SMA Santo Paulus gitu ya, boleh nggak? Boleh teman-teman, nanti ditukar beasiswa bisa gitu ya. Terus ada lagi namanya produk terapan. Nah, produk terapan ini juga keren karena nanti beasiswanya dihitungnya tuh berdasarkan apa yang kalian punya dan apa jurusan yang akan kalian pilih gitu ya. Misalnya nih, pertama kalian ambilnya event management gitu ya. Aku pengen dong ambil event management. Terus produk terapannya adalah, Kak, aku tuh dulu pernah nih punya IO, aku pernah bantuin teman aku Sweet 17 gitu ya, ulang tahun, nggak tahu sih kalau sekarang masih ngetren apa enggak. Kalau dulu zaman aku sekolah SMA, Sweet 17 ngetren banget tuh. Nah, kalau misalnya kalian pernah bantu teman kalian gitu ya, atur acara Sweet 17-nya teman kalian, boleh teman-teman, itu juga bisa ditukar jadi beasiswa. Atau kalian punya IO, mau wedding organizer, event organizer, itu boleh teman-teman. Atau kalian pernah kerja di IO, part-time gitu ya, itu boleh teman-teman. Atau misalnya kalian, kok aku mau ambil animasi gitu ya, terus aku dulu tuh pernah bantuin teman aku bikin project animasinya dia, bisa nggak? Bisa teman-teman. Gitu. Atau misalnya kalau mau ambil e-commerce logistik, kalian tuh pernah jualan gitu ya, punya online shop, atau misalnya punya offline shop, bahkan itu juga bisa teman-teman ditukar jadi beasiswa. Kayak gitu. Boleh di next, Evan. Nah, ini nih, kalau misalnya, tadi kan aku ada kasih tahu ya, kalau beasiswanya itu tuh ada yang 100% sampai lulus gitu ya. Wah, ngedengarnya aja tuh yang kayak,
Kak, itu beneran ya beasiswa sampai lulus gitu. Jadi aku nggak usah bayar apapun dong, berarti aku nggak usah ngeluarin duit apa-apa lagi gitu. Nah ini aku bakal jelasin ya teman-teman, kalau kalian dapat 100% sampai lulus itu mekanismenya kayak gimana. Misalnya anggaplah kalian ambil event manajemen ya gitu teman-teman ya, ambil jurusan itu, terus kalian dapat nih beasiswa 100% sampai lulus gitu ya. Nah mekanismenya adalah kalian nanti misalnya nih pas baru masuk kalian akan ada deposit 3,5 juta teman-teman. Jadi deposit itu dibayarkan di pertama 3,5 juta, tapi nanti semester 2-nya kalian gak usah bayar apa-apa lagi. Free teman-teman. Nah, nanti baru semester 3-nya kita akan lihat nih dari IPK-nya kalian gitu ya. Kalau misalnya IPK kalian tetap di atas 3,5, itu free teman-teman. Jadi kalian gak usah bayar apa-apa lagi. Terus misalnya anggaplah semester 4-nya kalian turun gitu ya IPK-nya, wah ternyata Kak IPK aku cuma 3,4 sekian gitu ya, itu gimana? Beasiswanya batal teman-teman. Jadi mulai dari semester itu kalian harus bayar uang semesteran. Tapi kalau misalnya anggaplah dapat terus nih, misalnya semester 4 3,5, semester 5 3,5, semester 6 3,5, semester 7 3,5 lagi gitu ya. Semester 8-nya 3,5 lagi gitu, terus-terusan dapat. Nah, nanti di akhir pas kalian lulus, deposit 3,5 jutanya akan kita kembalikan, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Jadi benar-benar pas udah dibalikin tuh kalian tinggal nggak bayar apa-apa lagi. Jadi udah beneran kuliahnya gratis gitu selama kalian bisa pertahankan IP kalian. Kayak gitu. Boleh di next, Kak Evan. Nah, tadi Kak Evan juga udah cerita ya, kita tuh baru banget nih, bener-bener baru banget lahir gitu ya. Nah, karena kita baru banget launching bulan lalu, kita kasih promo buat teman-teman di SMA Santo Paulus ya, buat dapat free registration teman-teman. Jadi kalian nggak usah bayar apapun, pendaftarannya free. Nah itu biasanya pendaftaran itu bayar 100.000 teman-teman. Jadi khusus buat kalian itu gratis pendaftarannya. Kalian bisa daftar langsung ke join.mnp.ac.id, bisa lengkapin data-datanya di situ dan berkesempatan dapat scholarship sampai dengan 100% selama 8 semester teman-teman yang tadi. Nah, ini aku mau jelasin sedikit term and condition-nya teman-teman. Jadi ini berlaku buat semua teman-teman yang lulus SMA dan SMK dan sederajat teman-teman. Terus nggak ada tes, jadi sama sekali dapetin beasiswanya tuh nggak usah pakai tes teman-teman. Jadi gampang banget kalau misalnya mungkin kalian sering dengar ya kayak kampus-kampus lain nawarin tes gitu, kalau di MNP itu nggak ada teman-teman. Jadi kalian cukup ngirimin video diri teman-teman, jadi kalian cukup perkenalan, misalnya kayak namanya siapa, dari sekolah mana, mau ambil jurusan apa, dan kenapa ambil jurusan itu gitu ya. Misalnya kayak aku mau ambil event management, kenapa aku mau ambilnya event management gitu, misalnya kalau karena aku suka dengan dunia event gitu, kalian bisa jelasin teman-teman. Nah terus prestasi apa aja yang pernah kalian dapat gitu ya selama SMA, misalnya Kak aku dulu pernah menang DBL, atau misalnya Kak aku dulu pernah menang Olimpiade Sains. Nah itu boleh dijelasin teman-teman pengalaman kalian dan apa aja yang pernah kalian dapat gitu ya. Nah tinggal menyertakan fotokopi rapot 4 semester terakhir, yaitu kelas 10 dan kelas 11, atau misalnya buat teman-teman kalian yang nanti yang udah lulus gitu ya, mau kuliah lagi, itu boleh menyertakan ijazah yang terakhir juga teman-teman. Nah selanjutnya menyertakan foto diri terbaru teman-teman, jadi nggak usah pas foto, cuman foto setengah badan aja, berwarna, yang penting mukanya kelihatan jelas gitu ya. Lanjut, nah sama menyertakan sertifikat vaksin. Tadi kan Kak Evan udah jelasin ya bahwa kita akan banyak prakteknya nih, jadi nggak mungkin selamanya online teman-teman. Nah kita akan siap-siap buat pembelajaran tatap muka, jadi kita butuh sertifikat vaksinnya kalian kayak gitu. Nah khusus program digital animation, kalian boleh menyertakan hasil karya seni apapun yang pernah kalian gambar gitu ya, plus surat kesehatan mata. Ini surat kesehatan mata ya teman-teman, bukan surat buta warna. Jadi kita cuma mau tahu mata kalian itu sehat apa enggak, misalnya kayak ada list minusnya berapa, silindernya berapa, itu aja. Jadi nggak perlu surat keterangan tidak buta warna gitu ya. Nah daftarnya bisa langsung di join.mnp.ac.id. Pendaftarannya free, kalau kalian mau daftar sekarang boleh langsung daftar sekarang teman-teman. Kayak gitu, boleh di next Kak Evan. Oke, Tania, terima kasih banyak sudah melanjutkan penjelasan yang sangat-sangat lengkap. Jadi Tania istirahat dulu. Jadi teman-teman, kesimpulannya, mengapa MNP, mengapa mungkin teman-teman bisa menjadikan pertimbangan terkait MNP? Pertama, karena kami punyanya Kompas Gramedia secara unit bisnisnya, secara namanya Kompas Gramedia sudah terkenal dan
Kalau teman-teman pengen menjadi bagian dari Kompas Gramedia, maka nanti bisa menjadi salah satu batu loncatan ya menuju Kompas Gramedia. Lalu yang berikutnya, karena immersive learning experience, jadi feel selain belajar, teman-teman juga merasakan bagaimana sih bekerja mempersiapkan ketika praktek nanti di lapangan sudah siap. Dan talent development terkait soft skill, jadi selain hard skill, soft skill kita pun akan dibangun di MNP. Dan dosen kami yang memberikan teori dan juga pengalaman langsung di lapangan, serta fasilitas kami yang cukup lengkap dan terintegrasi dengan UNN. Jadi teman-teman, kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut setelah EduFair ini, boleh kontak di nomor kami. Ini nomor WA kami, lalu ada website kami juga. Lalu yang ingin kepoin Instagram MNP bisa melalui join.mnpoly. Dan kalau teman-teman yang kebetulan lagi liburan main ke sini pengen berkunjung ke MNP, kita buka dari Senin sampai Sabtu. Seperti itu teman-teman, nggak sedikit sih, ini cukup panjang ya, cukup hampir 1 jam presentasinya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja menanyakan, boleh open mic atau tulis di kolom chat. Atau mau raise hand, nanti membacakan langsung, silakan teman-teman. Kita masih ada 11 menit terakhir sebelum berakhir. Ya, masih ada 15 menit lagi, Kak Evan, untuk tanya jawab. Mungkin Boleh, baik. Silakan teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman masih menunggu ya, kita akan memutarkan. Oke. Oh, sebentar, lagi disiapkan spin wheel-nya sama Kak Nia. Ini teman-teman boleh, kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom chat juga boleh. jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan, masih ada waktunya untuk. Oh, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, berarti Kak Evan dan Kak Nia cukup berhasil mempresentasikannya sehingga teman-teman semua jelas. Berarti sudah jelas, tinggal daftar aja ya Kak Evan ya. Tinggal daftar, benar. Oke. Kak Nia akan sebentar lagi memutarkan spin wheel. Nah, teman-teman sudah pada isikan tadi. Oh, cukup banyak nih. Tapi nggak apa-apa, dari puluhan nama ini pasti akan ada yang menjadi pemenang. Kita putarkan saja ronde pertama. Margaret Yuan, kamu beruntung. Margaret ya, beruntung ya. Boleh deh satu kali lagi ronde kedua. Oke, tutup dulu aja kan ya. Nanti bagi yang belum mengisi, kita buka lagi di ronde ketiga. Tadi aku lihat nih waktu nama Ivi Genia Septi muncul, aku lihat di layar dia ketawa senang. Kamu beruntung. Ya Ivi, rezeki Ivi, ya ampun. Ivi Lumayan buat ya. Lumayan buat jajan ya. Iya, berarti Ipi nanya nih, ayo, udah dapat nih door prize. Boleh. Aku sambil mau denger suaranya Ipi, boleh? Ipi nanya apa aja boleh. Ayo Pi. Gak apa-apa, kasihan, malu. Udah habis pertanyaan Ipi soalnya. Udah, betul. Tadi Ipi sama yang pertama siapa kan? Margaret ya. Nah, nanti akan ada, mungkin aku yang akan chat kalian untuk pengirimannya ya. Tapi nanti mungkin HD-nya baru minggu ini atau minggu depan lah maksimal dikirimkan. Tapi pasti akan dikabarkan. Masih ada kesempatan bagi teman-teman yang tadi belum isi tuh linknya, mau ikutan door prize, bisa langsung. Ipi nggak boleh isi lagi karena kamu sudah menang. Oke. Sambil menunggu,
Jika ada pertanyaan boleh banget mumpung kita masih bersama di sini. Mau tanya ke Kak Nia juga boleh, kalau mungkin malu ke Kak Evan ya. Ayo, siapa yang masih penasaran untuk bertanya mengenai Universitas Multimedia Nusantara Politeknik? Ini posisinya ada di Tangerang ya, Kak? Betul, kami di Tangerang, tepatnya itu di Gading Serpong. Ya. Ada teman-teman di sini yang sudah pernah main ke daerah Gading Serpong? Yo, apakah sudah ada? Tapi luar biasa nih anak-anak saya masih semangat seperti pagi nih. Hanya Ya, nih, iya nih. Niki, mungkin Niki mau ke Tangerang? Ada yang ditanyakan Niki? Niki Agusto Borneo dari Ngabang. Tapi Niki udah di Pontianak deh ya, lupa Ibu. Oh, di sini yang kelas 12 sudah pada dapat jurusannya apa gitu yang pengen teman-teman nanti lanjutkan? Sudah mantep gitu. Oh, aku pengen kuliah ilmu komunikasi gitu. Iya. Atau masih pada bingung-bingung juga? Nah, sebenarnya harus udah ada ancang-ancang ya Kak ya. Ini Betul. milihnya apa ini ketika sudah selesai di SMA. Jadi udah mantep pilih jurusannya begitu. Dan mumpung Kak Evan ada di sini dengan Kak Nia, boleh ditanyakan, ya kan? Seputar jurusan apa, gitu loh. Dulu Kak Evan juga galau tuh dari bahkan sampai semester 2 masih galau mau psikologi atau ilkom, ikutin tuh berbagai presentasi ke sekolah-sekolah gitu kan, edufair atau apa, sampai akhirnya detik terakhir oke, ilkom. Tapi yang penting kalau sesuai passion ya, maka teman-teman menjalankannya juga akan dengan cepet gitu, nggak berasa oh udah lulus aja gitu. Kalau boleh tahu Kak Evan dulu ngambil jurusan apa nih Kak? Aku ilmu komunikasi Bu, ambil jurusan strategic communication di Korkom, Korporat Komunikasi di UMN. Siapa tahu ada yang berminat juga, boleh tanya sama Kak Evan ya, jurusan komunikasinya. Dan malu-malu jangan ragu-ragu loh, daripada kamu ke Tangerang, ayo jauh-jauh. Ini saatnya pada saat expo ya kan, untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, begitu ya. Betul. Oke, Kania mungkin mau putarkan dulu ya ronde terakhir ya, ronde ketiga. Kita lihat siapakah yang beruntung memenangkan door prize dari MNP. Melvin Hansen. Selamat buat Melvin. Selamat. Melvin yang mana Melvin? Melvin berbicara dong. Masa diem aja, dapat ini nih, door prize nih. Oh, hai Melvin. Kamu beruntung. Nanti aku kirimkan ke kamu ya 50.000-nya. Asik, ya kan? Ipi kok diem aja bilang terima kasih lah sama Kak Evan dan kampus nih sama Kak Nia di sini ya. Begitu. Iya. Di sini teman-teman belum PTM ya, belum tatap muka ya. Untuk kelas 12 kita mulai 1 November kemarin Kak. Khusus kelas 12. Yang kelas 10 dengan kelas 11 masih pembelajaran jarak jauh online. Si PJJ ya. Iya. Ya, yang penting tetap kita sama-sama ya jaga prokes bersama. Ini Kak Evan sama Kania juga lagi di kantor, kami di ruangan yang sama jadi harus pakai masker. Kalau enggak kami lepas masker juga. Iya. Oke.
Oke lah teman-teman, mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau mau ingin konsultasi lebih jauh, ini di kolom chat kami sudah menaruh kontak person kami ya. Ada nomor WA, lalu ada Instagram kami juga. Lalu tiap Sabtu teman-teman kami mengadakan open consultation juga melalui Zoom. Jadi kalau teman-teman yang mau join, boleh chat aja atau lihat di IG kami ada linknya menuju ke open consultation itu ya. Siapa tahu kalau teman-teman ya pengen lebih intens lagi, bertanya lebih jauh kalau tertarik di MNT. Nah, akhir kata, Kak Evan dan Kak Nia mengucapkan terima kasih banyak teman-teman partisipasinya hari ini, sudah mau open camp, sudah mau mendengarkan dengan baik, sudah mau melawan rasa kantuk teman-teman semua. Dan pesan dari Kak Evan dan Kak Nia, teman-teman ya sudah kesempatan EduFair ini dimanfaatkan sebaik mungkin supaya teman-teman bisa memilih jurusan sesuai dengan passion kalian semua. Akhir kata, Kak Evan sama Kania mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari kami. Kami kembalikan ke Ibu Agustina. Terima kasih banyak Ibu untuk kesempatan kepada kami, Bu. Ya, baik. Baik Kak Evan, terima kasih juga kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada Universitas Multimedia Nusantara Politeknik yang telah berbagi informasi penjelasan pengetahuan mengenai kampus, wawasan yang sangat bermanfaat bagi peserta didik kami, khususnya di SMA Santo Paulus. Semoga peserta didik kami beramai-ramai ya Kak ya, mendaftar ya kan, memilih jurusan yang ada di kampus multimedia Nusantara Politeknik untuk mencari informasi dan meneruskan cita-citanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kak Evan dan Kak Nia dari SMA Santo Paulus Pontianak mengucapkan terima kasih dan salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Evan dan Kak Nia. Selamat siang. Selamat siang, sampai jumpa. Kami pamit ya. Baik Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk peserta didik Ibu yang masih tetap setia bertahan, terima kasih juga Ibu ucapkan karena kesetiaan kalian dan sampai ketemu besok. Sebelum jam 8, Anda harus absen dulu bersama saya karena dari setiap kampus, kalau untuk yang kelas 11 ketemu dengan bergabung di ruangan 3 itu mungkin hari Sabtu karena kalian kembali belajar online. Tapi untuk kelas 12 MIPA C, ya Ibu berharap tidak ada yang terlambat lagi. Jam 8 kurang 15 kita sudah absen dulu, sehingga dari kampus langsung ya melakukan presentasi. Begitu yang dipahami ya, kelas 12 AC untuk 11 IPSC sampai ketemu hari Sabtu lagi. Jika memang kena di ruangan 3 berarti bersama Ibu Agustina lagi. Begitu ya. Selamat siang, sampai jumpa, selamat beristirahat untuk anak-anak Ibu. Tetap sehat selalu. Sekali Santo Paulus. Tetap Santo Paulus. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, yuk. Dadah. Selamat bobo.